Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Hari itu cerah dan Dimas bersama 3 temannya mulai mendaki dari base camp di kaki gunung. Mereka berencana mencapai puncak keesokan paginya. Namun, perjalanan mulai terasa aneh ketika matahari tenggelam. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah-olah semua suara binatang lenyap begitu saja. Mereka bercanda untuk menghilangkan rasa takut, tapi Dimas merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Malam itu mereka mendirikan tenda di sebuah area datar. Saat mereka makan malam, tiba-tiba seorang pria tua muncul dari balik semak-semak. Wajahnya pucat dan pakaiannya lusuh, seperti sudah bertahun-tahun tidak dicuci. Tanpa berkata-kata, pria itu menunjuk ke arah utara. "Jangan ke sana," katanya dengan suara serak, lalu menghilang begitu saja ke dalam gelap. Teman-teman Dimas menganggap itu hanya halusinasi akibat lelah. Tapi Dimas tahu ia tidak salah lihat. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi tidak ingin dianggap pengecut, jadi dia diam. Saat malam semakin larut, Dimas terbangun oleh suara langkah kaki di luar tenda. Mungkin itu teman yang ingin ke toilet, pikirnya. Tapi ketika dia melirik ke sebelah, semua temannya masih tertidur lelap. Dengan jantung berdebar, Dimas membuka resleting tenda perlahan. Di luar, dia melihat bayangan samar-samar seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang dan basah, seperti baru keluar dari sungai. Wanita itu perlahan menoleh, dan wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan hitam yang dalam. Dengan suara yang berat dan seram, wanita itu berkata, "Kenapa kamu di sini?" Dimas tersentak mundur dan menutup tenda dengan cepat. Dia mencoba membangunkan teman-temannya, tapi tidak ada yang bergerak. Seperti mereka sedang tertidur sangat dalam, atau lebih buruk, tidak bernapas. Keesokan harinya, Dimas terbangun sendirian. Tenda-tenda mereka masih berdiri, tapi teman-temannya lenyap. Semua barang mereka masih ada, termasuk sepatu dan jaket. Panik, Dimas berlari menuruni jalur yang dia ingat, namun jalan yang ia lalui terasa berbeda. Pohon-pohon seperti bergerak, dan setiap kali dia berpikir sudah dekat ke base camp, ia malah kembali ke tempat yang sama. Ketika malam tiba, ia menemukan sebuah papan kayu tua dengan tulisan, "Selamat datang di desa mereka yang hilang." Dimas berdiri di depan papan kayu tua itu, tubuhnya gemetar. Tulisan "Selamat datang di desa mereka yang hilang" membuat pikirannya kacau. Ia tak pernah mendengar ada desa di area ini sebelumnya, tapi di hadapannya samar-samar ia melihat deretan rumah-rumah kayu yang tampak usang dan tertutup lumut. Desa itu terlihat seperti telah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun, tapi lampu-lampu di beberapa rumah masih menyala, memancarkan cahaya kuning temaram. Dengan langkah ragu, Dimas berjalan ke arah desa itu, berharap menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun,
Saat ia melewati batas desa, udara tiba-tiba menjadi dingin. Napasnya terlihat seperti asap, meskipun ini bukan musim dingin. Ia mencoba memanggil, "Halo, ada orang di sini?" Tapi suaranya seperti terhisap oleh keheningan. Saat Dimas melangkah lebih jauh, ia melihat sosok seorang wanita tua duduk di depan salah satu rumah. Wajahnya ditutupi kerudung hitam dan tangannya sibuk memintal benang. Wanita itu tidak menoleh ketika Dimas mendekat, tapi ia berbicara dengan suara pelan. "Kenapa kau datang ke sini, anak muda?" "Aku tersesat. Teman-temanku hilang," jawab Dimas. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menoleh perlahan. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya kosong. Hanya lubang hitam yang menatap lurus ke arah Dimas. Mereka tidak hilang, mereka dipanggil, sama seperti kau akan dipanggil. Dimas mundur dengan napas tercekik. Wanita itu tiba-tiba tertawa kecil, suaranya serak dan bergema. Saat ia berbalik untuk lari, rumah-rumah di sekelilingnya mulai berubah. Dinding-dindingnya seolah hidup, kayu-kayu itu melengkung dan retak, seakan desa itu sendiri menolak kehadirannya. Ketika ia terus berlari, tiba-tiba ia melihat Bayu, salah satu temannya, berdiri di tengah jalan setapak. Bayu memunggunginya, tubuhnya diam seperti patung. "Bayu," Dimas memanggil dengan lega. Ia mendekati Bayu dan menyentuh pundaknya. Namun ketika Bayu menoleh, wajahnya mengerikan. Matanya melotot dengan warna hitam pekat dan mulutnya menganga lebar seperti menahan jeritan. Dengan suara yang bukan miliknya, Bayu berkata, "Kau tidak seharusnya berada di sini." Sebelum Dimas bisa bereaksi, tubuh Bayu memudar menjadi kabut gelap yang perlahan menghilang ke udara. Dimas jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia mulai menangis, merasa tidak ada jalan keluar. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berat dari kejauhan. Langkah kaki itu semakin dekat. Dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh seperti manusia, tapi wajahnya menyerupai kepala kerbau. Tanduknya besar dan melengkung, matanya menyala merah. Sosok itu membawa tongkat kayu besar yang dihias dengan tengkorak kecil, seolah-olah itu adalah trofi. Sosok itu menatap Dimas dengan tatapan dingin. "Manusia, kau sudah melanggar batas. Tidak ada jalan kembali." Suaranya bergema seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Dimas berusaha berdiri, tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Sosok itu mulai mendekat dan setiap langkahnya mengguncang tanah. Tiba-tiba sosok itu berhenti, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantam tanah dengan keras. Tanah di bawah Dimas retak dan runtuh, menelannya ke dalam kegelapan. Dimas berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh gema gelap di sekitarnya. Ketika ia membuka matanya, Dimas tidak lagi berada di desa itu. Ia berada di sebuah hutan yang aneh, penuh dengan kabut hitam pekat. Pohon-pohon di sekitarnya melengkung tidak wajar, dan suara aneh seperti bisikan terdengar dari segala arah. Ia mendengar suara temannya, Bayu, memanggil dari kejauhan. "Dimas, bantu aku di sini." Dengan sisa keberaniannya, Dimas berjalan mengikuti suara itu. Namun, setiap kali ia mendekati sumber suara, suara itu bergeser ke arah lain. Ia mulai menyadari bahwa ia sedang dipermainkan. Tiba-tiba ia melihat sosok lain di kejauhan, seorang pria dengan pakaian pendaki yang lusuh, memandangnya dengan tatapan hampa. Itu adalah pria tua yang mereka temui semalam. Tapi kali ini, pria itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. "Sekarang kau salah satu dari kami,"
katanya, lalu tertawa keras. Suara tawanya bergema di seluruh hutan, dan perlahan Dimas menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Beberapa bulan kemudian, sebuah tim penyelamat menemukan peralatan mendaki milik Dimas dan teman-temannya di sebuah lokasi terpencil di Gunung Salak. Namun, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Penduduk sekitar percaya mereka telah menjadi bagian dari desa gaib itu, hidup di antara dunia manusia dan dunia mereka yang hilang selamanya. Dimas kini menjadi penghuni desa mereka yang hilang. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana. Waktu terasa berhenti. Setiap hari, ia hanya melihat penduduk desa yang tidak pernah berbicara kecuali dengan tatapan kosong. Mereka semua berjalan seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu. Namun, malam hari adalah bagian terburuk. Ketika matahari terbenam, desa itu berubah menjadi tempat yang penuh dengan teror. Rumah-rumah yang tampak usang di siang hari mulai bergeser dan berdenyut seperti makhluk hidup yang bernapas. Bisikan-bisikan terdengar dari setiap sudut, dan Dimas sering mendengar suara-suara aneh memanggil namanya dari dalam hutan yang mengelilingi desa. Ia pernah mencoba melarikan diri, berlari sejauh mungkin ke arah pepohonan. Namun, selalu saja ia kembali ke tempat yang sama, di depan papan kayu dengan tulisan menyeramkan itu. Desa ini seperti sebuah perangkap tanpa akhir. Suatu malam saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Dimas duduk di pinggir desa, menatap gelap hutan. Ia mulai kehilangan akal sehatnya, tapi saat itulah seorang penduduk tua menghampirinya. Berbeda dengan penduduk lainnya, pria tua ini tampak lebih sadar. Dengan suara bergetar, pria itu berbisik kepada Dimas, "Kau tidak seharusnya ada di sini, nak. Tapi jika kau ingin keluar, ada satu cara." Dimas menatapnya penuh harapan. "Bagaimana caranya? Tolong, aku harus keluar dari sini." Pria itu menunduk, seolah-olah takut didengar oleh sesuatu. "Kau harus menemukan penjaga gerbang. Tapi hati-hati, dia tidak akan membiarkanmu pergi tanpa membayar harga." "Harga apa?" tanya Dimas dengan cemas. Pria itu hanya menggelengkan kepala. "Hati-hati dengan apa yang kau tawarkan. Jika kau memberi harga yang salah, kau mungkin bisa pergi. Tapi kau tidak akan kembali sebagai dirimu sendiri." Pria tua itu menghilang begitu saja setelah memberi peringatan itu, meninggalkan Dimas dengan rasa takut sekaligus harapan tipis. Dengan tekad baru, Dimas mulai mencari penjaga gerbang. Ia menyusuri setiap sudut desa dan akhirnya sampai di sebuah gua gelap yang tersembunyi di balik hutan. Mulut gua itu dihiasi tengkorak manusia yang tergantung seperti lonceng, dan bau busuk menyengat memenuhi udara. Saat ia melangkah masuk, udara menjadi semakin berat. Jantungnya berdegup kencang ketika ia mendengar suara langkah kaki besar dari dalam kegelapan. Sosok penjaga gerbang perlahan muncul. Ia jauh lebih besar daripada makhluk bertanduk yang dilihat Dimas sebelumnya. Tubuhnya dilapisi sisik hitam mengkilap, dengan mata merah menyala yang seakan mampu melihat ke dalam jiwa. Tangan besar makhluk itu memegang sebuah buku tua, dan di sekelilingnya api kecil berkobar tanpa suara. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara penjaga gerbang menggema dalam dan berat. "Aku ingin keluar dari sini," jawab Dimas dengan suara yang bergetar. Penjaga gerbang mendekatkan wajahnya yang menyeramkan ke arah Dimas. "Keluar? Tidak ada yang keluar tanpa memberikan sesuatu sebagai ganti."
apa yang akan kau tawarkan kepadaku?" Dimas terdiam. Ia tidak tahu apa yang bisa ia berikan. Namun, ia ingat peringatan pria tua tadi. Beri harga yang salah, dan kau mungkin tidak akan kembali sebagai dirimu sendiri. Aku, Dimas ragu. Aku akan memberikan waktuku. Penjaga gerbang tertawa keras. Waktu? Itu terlalu biasa. Aku ingin sesuatu yang lebih berharga. Ia mendekat lagi, lalu berbisik pelan tapi menusuk. Berikan ingatanku tentang dunia luar, dan aku akan membiarkanmu pergi. Dimas tertegun. Jika ia kehilangan ingatannya, apa gunanya keluar dari tempat ini? Ia akan bebas, tapi ia tidak akan tahu siapa dirinya, siapa keluarganya, atau apa yang ia perjuangkan selama ini. Tapi jika ia tidak menerima, ia akan terjebak selamanya di desa ini. Setelah lama berpikir, Dimas menundukkan kepala. "Baik, aku setuju." Penjaga gerbang tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam seperti belati. Ia membuka buku tua di tangannya dan mulai membaca mantra dengan suara yang dalam. Cahaya merah gelap memenuhi gua, dan Dimas merasa seluruh pikirannya disedot ke dalam kegelapan. Saat semuanya kembali tenang, Dimas mendapati dirinya berdiri di tengah jalan, setapak di kaki Gunung Salak. Tidak ada desa, tidak ada hutan aneh, hanya dirinya dengan tubuh yang lemas. Namun, ia merasa ada kekosongan besar di dalam dirinya. Ia tidak bisa mengingat namanya, keluarganya, atau mengapa ia ada di sana. Penduduk lokal menemukan Dimas di kaki gunung beberapa jam kemudian. Mereka membawanya ke posko penyelamat, di mana ia hanya bisa memberitahu mereka bahwa ia tersesat. Semua pertanyaan tentang siapa dia, dari mana dia berasal, dan apa yang terjadi di gunung itu tidak pernah terjawab. Dimas akhirnya menjalani hidup baru sebagai orang tanpa identitas. Namun, setiap malam ia bermimpi tentang desa yang suram, tentang bayangan-bayangan yang memanggilnya, dan tentang penjaga gerbang dengan matanya yang merah menyala. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak pernah benar-benar bebas.